hati kami telah siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu, Roh Kudus-Mu lah yang terus meluap, menguasai hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya mulai dulu dari Bapak Ibu orang tua lansia. Bagaimana kabarnya Amang Inang? Wah. Tapi masih satu orang yang menjawab ya. Diwakili oleh ketua lansia ya. Kita tanya dulu, bapak-bapak bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Luar biasa. Itu tanda bahwa memang saya melihat ada hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak mau kalah. Ada juga di sini pemuda, remaja. Bagaimana kabarnya pemuda dan remaja? Iya. Kadang-kadang memang mereka malu-malu sehingga suaranya tidak dikeluarkan semuanya ya. Bapak Ibu, kita bersyukur pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini kita semua kembali boleh bersama-sama berkumpul beribadah. Ada berbagai peristiwa yang sudah kita hadapi, yang terjadi dalam kehidupan kita selama seminggu atau satu pekan yang lalu. Namun kita masih bisa juga bersama-sama bersekutu dalam rumah Tuhan ini. Karena itu ada tema yang mau kita coba aminkan. Sebagaimana tadi liturgis kita sudah menyampaikannya di awal pada minggu ini, kita ada dalam terang tema, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Artinya Tuhan sudah berbuat baik kepadaku, kepada kita. Jadi harus kita aminkan itu. Karena tema ini menjadi satu landasan bagi kita semua. Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Sama-sama kita katakan. Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Benarkah Tuhan sudah berbuat baik kepadaku? Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bacaan kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam program Gota yang masih bersama-sama beribadah, mari dengarkan firman Tuhan yang akan kami bacakan untuk kita sekalian dalam kitab Mazmur pasal 116, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 di bawah perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bersyukur karena luput dari belenggu maut. Dalam terjemahan baru yang kedua atau TB2, izinkan kami membacakannya bagi kita. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepada Tuhan. Jerat maut melilit aku. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku susah dan merana. Tetapi aku terus menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan,
luputkanlah kiranya aku. Tuhan itu pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku tak berdaya, tetapi Ia menyelamatkan aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, siapa tadi yang begitu selesai mandi itu sempat bercermin atau melihat cermin ketika setelah mandi berpakaian? Semua? Ada ya di sini yang tidak sempat bercermin? Apa ciri-ciri atau tanda orang yang bercermin? Amang calon penatua Lambok Setumorang tahu? Apa ciri-ciri ataupun apa yang kita bisa ketahui ketika kita melihat cermin? Yang pertama apa? Kita melihat diri kita. Kalau yang kita lihat di cermin bukan kita, hati-hati. Lah iya dong, harus kita dulu yang kita lihat. Berarti itu bukan cermin. Bisa saja itu adalah kaca yang tidak cermin. Karena ternyata itu adalah kamera. Jadi hati-hati. Kalau kita bercermin, kita pasti melihat diri kita sendiri. Benarkah begitu, Amang? Benar begitu enggak, ibu-ibu? Kalau kita melihat diri kita, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita melihat diri kita? Ada banyak orang ketika dia bercermin, dia melihat dirinya, dia bilang, lama tua peau. Oh, kok ketawa? Ada yang bilang, wah, rambutku udah mulai habis gitu ya. Ada yang bilang, wah, cantik sekali aku. Ada yang bilang, dia senang. Bapak Ibu, itu tanda-tanda orang yang bercermin tapi kurang bersyukur. Orang yang bercermin ketika dia melihat cermin, yang dia lihat adalah gambar Allah. Imago Dei. Kita ini gambar Allah. Maka ketika melihat diri kita di cermin, kita sedang melihat gambar Allah. Itu terjadi, ada dalam diri kita. Maka orang yang melihat dirinya, orang yang melihat gambar Allah dalam dirinya, dia akan ingat dia adalah anak Tuhan. Makanya orang yang sakit suka nggak mandi, Amang Inang? Orang yang sakit suka mandi atau malas mandi? Malas mandi. Makanya ketika kita malas, kita pasti nggak suka melihat diri kita. Nggak mau mandi, malas bercermin. Kenapa? Lagi nggak enak, lagi bad mood, Amang. Lagi nggak enak body, Amang Pendeta. Gitu. Apa itu nggak enak body? Iya, body saya lagi nggak enak gitu. Lagi kurang fit. Kemudian kita bertanya, kenapa kalau lagi badan gak enak, kita gak mau melihat diri kita. Kita gak mau mandi, kita gak mau bercermin, maunya bermalas-malasan. Itulah gambaran manusia. Itu gambaran manusia. Makanya orang-orang yang di dalam kondisi lemah, kondisi sakit, kondisi terpuruk, kondisi susah, itu wajar Bapak Ibu, dia tidak akan bisa
bergembira, bersyukur. Itu wajar. Gak bisa dipungkiri, itu manusiawi. Tapi orang-orang yang senang, orang yang gembira, orang yang baru jadian, baru pacaran, pasti senang melakukan apa saja. Itu wajar. Pertanyaannya, kalau kita dalam kondisi susah, kalau kita dalam kondisi menderita, kalau kita dalam kondisi sakit, masihkah kita bilang, Tuhan itu baik? Kalau ada yang belum terjawab, belum puas dalam apa yang kita inginkan, masihkah kita bilang, Tuhan itu baik? Belum selesai-selesai kuliahku, Amang Pendeta, masihkah kita bisa bilang Tuhan itu baik? Belum dapat kerja aku, Amang Pendeta, masihkah kita bilang Tuhan itu baik? Aduh Amang, bagaimana ini biaya pendidikan anak-anak kami? Masihkah kita bilang Tuhan itu baik? Bapak Ibu, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kenyataan. Kapan kita bilang Tuhan itu baik? Pada saat senang, sehat, bahagia? Atau bisakah kita bilang dalam kondisi susah, dalam kondisi sedang bergumul, kita bilang, God is so good. Tuhan itu baik. Karena itu kadang-kadang kita diingatkan lewat firman Tuhan ini. Pemazmur mau mengajak kita untuk menyaksikan Tuhan itu baik. Dari mana? Dari apa yang dia alami. Tapi saya mendengarkan lagu yang ternyata lagu ini sangat sering dinyanyikan anak-anak sekolah minggu. Saya coba browsing lagu ini, judulnya God is so good. Tapi ada berbagai versi, ada yang bilang lagu ini adalah hymn song. Tapi ada yang bilang lagu ini juga adalah lagu dari battle song. Dan saya penasaran, biarlah tidak begitu jelas siapa penulisnya. Tapi yang begitu jelas, Tuhan baik dalam lirik yang dituliskan oleh penulisnya ini. Mungkin kita pernah dengar judul lagu ini. God is so good. God is so good. God is so good. He is good. He is so good to me. God is God. Is so good. God is so good. God is so good. He's so good to Bapak Ibu, ketika kami melakukan kunjungan diakoni, saya lebih dahulu mengenal firman Tuhan itu benar-benar ada sampai hari ini. Bukan hanya terjadi 4.000 tahun yang lalu. Ini kisah seorang pemazmur, seorang Raja Daud, itu sekitar 4.000 tahun lalu. Tapi bukan hanya dia yang mengalami God is so good. Tapi ternyata kemarin kami pun mendengar dari keluarga Tuhan. Dia juga bilang, Amang, saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah berserah. Kenapa? Karena dia sendiri sudah melihat istrinya terkujur, meregang nyawa, sudah pucat, seperti tidak ada kehidupan lagi. Begitu berat hatinya menghadapi kenyataan itu. Dan dia gendong istrinya yang sudah tidak berdaya itu. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalaupun aku harus berpisah dari istriku ini, dia kau panggil pulang, aku sudah siap sendirian.
Berapa banyak orang yang menderita, orang yang sakit bisa bilang, God is so good. Berapa banyak? Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita. Ternyata ada orang-orang yang mengalami pergumulan, mengalami gejolak iman, mengalami sakit, pun bisa berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik. Di dalam penyerahannya dia berdoa, Tuhan buka jalan, berjumpa dengan dokter, berjumpa dengan tim medis yang menolong semuanya. Dan terjadi kuasa Tuhan. Saya dengarkan itu kemarin, kesaksian God is so good. Maka ini yang kemudian diungkapkan oleh pemazmur. Dikatakannya pada ayat yang pertama, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bapak Ibu, apa renungan yang mau kita tangkap, kita ambil, kita bawa dari kesaksian pemazmur ini? Yang pertama kita harus pegang firman Tuhan. Mengasihi Tuhan yang telah mendengarkan doa. Mengasihi Tuhan yang telah mendengarkan doa. Sama-sama kita katakan. Mengasihi Tuhan yang telah mendengarkan doa. Bukan hanya jemaat kita saja yang mengasihi Tuhan karena Tuhan mendengarkan doanya. Bukan hanya pemazmur saja yang mengasihi Tuhan yang sudah mendengarkan doanya. Kita pun diajak untuk mengasihi Tuhan. Karena kadang-kadang kalau kita susah, kalau kita sakit, kita bisa minta tolong kepada orang lain. Orang lain belum tentu bisa tolong, bukan? Dalam kesusahan, ketika kita minta bantuan manusia, manusia terbatas, mungkin dia tidak bisa tolong. Tapi ada satu nama yang akan bisa menolong, mendengarkan setiap seruan dan doa. Tuhan, God is so good. Ini yang pertama yang mau kita renungkan. Supaya kita tahu, di dalam berbagai kesusahan, ada Tuhan yang setiap waktu mendengarkan seruan kita. Yang kedua, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, jangan pernah berhenti berdoa di dalam pergumulan. Sama-sama kita katakan, jangan pernah berhenti berdoa dalam pergumulan. Kenapa? Karena sering sekali kalau pergumulannya semakin besar, imannya makin kecil. Persoalannya makin besar, imannya makin kecil. Kalau budget yang mau dikejar oleh panitia makin besar, kadang-kadang kasihnya makin kecil. Bahaya. Dan itulah dunia. Sering sekali kita diperhadapkan dengan realita itu. Kalau di dalam rumah tangga, di dalam sekolah anak-anak kita, di dalam perkuliahan mereka, ada pergumulannya, kadang-kadang mereka makin ciut. Tapi kita diingatkan, semakin besar pun pergumulan, tetap berdoa. Semakin besar pun tantangan, tetap berdoa. Karena itulah Bapak Ibu, kenapa pemazmur mengungkapkan itu pada ayat yang kedua. Mari kita dengarkan. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Pemazmur mau bilang seumur hidupku aku mau berseru, artinya apa? Berdoa, artinya apa? Memohon, artinya apa? Meminta kepada Tuhan. Wow. Ini penting sekali Bapak Ibu, seumur hidup. Kalau kita sudah mengerti bahwa seumur hidup ini kita diberikan Tuhan keselamatan, maka itu yang membuat kita mengerti mengapa kita harus berseru kepada Tuhan di dalam segala penderitaan. Ternyata sewaktu kami
melayani hari Minggu yang lalu di GKPI Medan Kota, kebetulan kita diberikan kesempatan untuk melayani di ibadah pagi jam 8 dan jam 10 karena kita mengirimkan juga permohonan kita kepada jemaat di sana untuk ikut membantu apa yang kita sedang doakan dan pergumulkan di sini, dan kita diberi kesempatan. Kemudian kami disuruh bertugas melayani dalam ibadah jam 8, jam 10. Bapak Ibu, saya kaget. Kenapa? Karena saya tahu betul ada satu orang penatua, di waktu kami fikar tahun 2013, beliau fit, sehat, tampan, cool, berwibawa, dan punya pekerjaan di pemerintahan yang bagus. Tapi saya kaget, sewaktu kami ketemu di ibadah jam 10, dia datang dan mengenakan jubah penatua, kemudian kami bersalaman. Tapi suaranya sangat kecil. Siapa mama? Loh, kenapa suaranya kecil sekali Amang? Saya bilang. Dia cerita, kami duduk pelan. Dia bilang, Amang, sudah 1 tahun saya kena stroke. Ternyata ada yang lain, agak lain stroke-nya beliau. Stroke-nya itu, sakitnya itu membuat telinganya nggak bisa mendengar. Jadi selama 1 tahun dia tidak bisa dengar apa-apa. Matanya melihat. Dan selama 1 tahun lidahnya itu seperti nggak bisa bergerak. Ternyata lidah itu nggak bisa bergerak karena dia bilang kering. Jadi Amang, saya setiap menit harus minum. Dia selalu bawa tumbler. Setiap menit saya lihat karena kami bersama duduk, dia minum, membasahi tenggorokan dan lidahnya. Jadi ternyata kenapa Tuhan menciptakan air liur, itu supaya lidah kita basah dan lidah kita bisa bergerak. Dan supaya tenggorokan kita, pita suara kita juga itu tidak kering, lengket, dan tidak bisa menghasilkan getaran ataupun gerakan. Jadi dia bilang, susah sekali Amang, saya bicara. Makanya saya belum bisa bertugas sebagai liturgis, doa syafaat. Baru ini perdana Amang, dia bilang. Baru ini saya perdana setelah 1 tahun. Ini untuk pengumpul persembahan. Saya kaget. Padahal hari Minggu itu, khotbah tentang Tuhan menyembuhkan anak perempuan Sirofenisia yang kerasukan roh jahat, bukan? Dan tentang ada seorang yang tuli dan bisu. Saya bilang, Amang, hari ini juga firman Tuhan tentang itu. Itulah Amang, saya juga nggak tahu, dia bilang. Baru ini saya bertugas. Bapak Ibu, khotbah hari Minggu yang lalu membuat saya mengerti kenapa saya harus berjumpa dengan Amang tersebut. Dia nggak bisa bicara, suaranya kecil, lidahnya nggak bisa bergerak. Dia harus basahi dulu lidahnya supaya ada pengganti air liur biar bisa ngomong. Dia harus minum supaya mulutnya basah, supaya dia bisa enak bicara. Kalau enggak seperti kena lem, karena kering. Tidak ada kelenjar liur Amang yang diproduksi oleh tubuh saya. Wah. Akhirnya saya mengerti kenapa Tuhan Yesus sewaktu mau menyembuhkan orang yang tuli dan bisu itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia meludah. Kenapa Tuhan meludah? Karena orang bisu itu lidahnya tidak bisa digerakkan. Maka harus ludah Tuhan yang membuat lidah itu bergerak. Baru dia bisa bicara dan dia memuji Tuhan. Masih punya air ludah? Masih punya air ludah Bapak Ibu? Kalau masih punya air ludah, berarti masih bisa bicara. Kalau masih bisa bicara, berdoalah. Berserulah. Jangan sampai nanti dibuat Tuhan tidak bisa bicara. Ada banyak orang masih bisa bicara, tidak mau memuji Tuhan. Ada banyak orang masih bisa bicara, tidak mau ikut dalam berdoa.
Bapak Ibu hati-hati. Tapi pemazmur bilang, seumur hidupku, karena dia didengarkan Tuhan suaranya. Tapi emang pendeta, berat sekali pergumulan saya. Gak mampu saya berdoa. Gak kuat saya amang untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Macai boratian do. Si taonon di tengah-tengah nih keluargaku. Bapak Ibu ada saja kondisi yang demikian. Tapi itu sudah dijawab Tuhan. Itu sudah dijawab Tuhan. Dari mana kita tahu? Mari kita buka surat Roma pasal yang ke-8. Supaya kita mengerti. Kalau dulu pemazmur seruannya dalam kondisi yang sakit, kondisi yang susah seperti mau mati, pun didengarkan Tuhan seruannya. Jangan lagi ada orang Kristen yang berkata, gak bisa aku berdoa amang pendeta, gak mampu aku berdoa. Tuhan jawab, Roma 8 ayat 26 sampai 28. Ayat 26 dibaca oleh anak-anak muda PPR, anak PPR pemuda, ayat yang ke-26, 27 oleh bapak-bapak, ibu-ibu perempuan 28. Kalau kita sudah menemukan, kita katakan amin. Dimulai dari anak pemuda remaja 2-3 ya. Bapak-bapak, amin. Jadi kalau ada orang bergumul dia bilang, dang sanggup beau Tuhan martangiang. Tuhan tahu isi hati nuranimu. Tuhan tahu apa yang kau pergumulkan. Bahkan roh Tuhan itu menyampaikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu firman Tuhan. Jadi jangan ada alasan bagi orang Kristen tidak mau datang berdoa berseru. Selagi masih bisa berseru, seumur hidupku aku mau memohon berseru kepada Tuhan. Itulah orang percaya. Yang ketiga, apa yang menjadi pesan dari pemazmur untuk orang percaya yang membaca firman Tuhan ini? Ini menjadi penting untuk sama-sama kita renungkan. Apa itu? Yang ketiga, pemazmur mengajak orang yang beriman itu harus mengaku bahwa Tuhan itu baik. Ini tema kita. Orang beriman harus mengaku bahwa Tuhan itu baik. God is so good. Dalam segala hal. Harus bisa kita bilang Tuhan itu baik. Sekalipun dalam kondisi yang sulit. God is so good. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang sudah melihat pertolongan Tuhan, dia tahu. Di saat kita tidak mampu lagi, di saat kita tidak kuat lagi, di saat kita dang tolap B, menghadapi satu kondisi yang berat itu, Tuhan yang turun tangan, memberikan pertolongan. Itulah pengakuan orang beriman. Tuhan itu baik. Bapak Ibu, mengapa Tuhan itu baik? Karena Tuhan yang sanggup untuk melepaskan orang-orang yang dalam kesusahan dari jerat maut. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Dari mana kita tahu? Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah mengalahkan
semua ketakutan, kematian, atau kuasa-kuasa kegelapan. Jadi ini yang membuat kita bersyukur. Tidak ada lagi hal yang perlu membuat kita khawatir, membuat kita ciut. Karena Tuhan kita ternyata baik. Dia Allah yang besar, El Shaddai. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha mendengar. Dia Allah yang maha pengasih, penyayang. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur pada ayat yang kelima. Tuhan itu pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang yang sederhana. Aku tak berdaya, tapi ia menyelamatkan jiwaku. Ini pengakuan pemazmur. Apakah hanya pemazmur yang mengalami dan mengakukan imannya ini? Tentu tidak. Orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus pun berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, penyayang, yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Maka orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia berkata, aku berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Ini dijawab Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu, saya mau ajak kita baca supaya kita mengerti bahwa memang semua yang di perjanjian lama itu digenapkan Tuhan di perjanjian baru. Artinya sejak dahulu Tuhan itu baik, sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-21. Maka siapapun di antara orang-orang percaya umat Tuhan, di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai kesusahan, ingatlah firman Tuhan ini. Wahyu 21 ayat 4 sampai 5. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Kita sama-sama membacanya dengan tenang bersama Bapak Prokantor kita. Wahyu 21 ayat 4 dan 5. 2, 3, ya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Amin. Bapak Ibu, dangadong naboy manangihon arsak na adong di bagasan rohata. Manusia terbatas. Suami, istri, belum tentu bisa saling mengerti untuk merasakan apa yang dialami pasangannya. Orang tua belum tentu bisa mengerti apa yang terjadi dalam pergumulan anaknya di rantau. Anak-anak di rantau belum tentu mengerti apa yang mereka alami dari orang tuanya. Hanya ada satu yang sanggup merasakan, mendengar, bahkan menghapus air mata kita dalam setiap seruan. Dialah Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan itu sudah berbuat baik bagi kita. Apa yang harus kita lakukan setiap hari? Syukurilah kebaikan Tuhan itu. Lakukanlah apa yang Tuhan sudah tunjukkan dalam hidup kita, supaya kita dapat melihat pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, maka kita akan mampu berkata, Tuhan itu baik, hai jiwaku. God
is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Anak-anak Tuhan yang ikut program Gota, jangan lagi kau berkata, Tuhan bagaimana aku dapat sekolah. Tuhan baik kepadamu. Lewat gereja, Tuhan pakai gereja untuk menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, Tuhan itu baik bukan? Karena kebaikan Tuhan itu bisa dinyatakan di dalam gerejanya. Maka anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, engkau bisa mengecap pendidikan, katakanlah Tuhan kau sungguh baik, berkati sekolahku. Bagi yang sudah kuliah, bersyukurlah ada banyak orang-orang tidak dapat kuliah. Katakanlah Tuhan berkati kuliahku. Bapak Ibu kita yang masih bisa bekerja, berusaha, katakanlah Tuhan mau lihat di pasu-pasu hodo sude aka ulau-ulaukon. Supaya kita melihat semua kebaikan Tuhan. Maka di dalam segala hal kita berani berkata, Ido Tuhan, Engkau sungguh baik. God is so good. Sehingga kita dapat berjalan setiap hari dalam penyertaan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, setiap hari ada berbagai tantangan yang kami hadapi, ada berbagai pergumulan yang harus kami lewati. Namun kami tahu, semuanya itu tidak dapat kami hadapi kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena itu Tuhan, firman-Mu menuntun kami pada minggu ini, agar kami boleh hidup di dalam teladan iman seorang pemazmur, bahwa ia tetap mengasihi Tuhan, karena di dalam berbagai kesusahannya hanya Tuhan yang sanggup mendengarkan setiap seruannya. Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang sanggup mendengarkan setiap jeritan, setiap seruan, setiap permohonan kami. Supaya kami tetap terus berdoa di dalam segala hal, karena kami tahu Tuhan menjawab kami dalam setiap seruan doa kami. Agar dengan mulut kami Tuhan, kami mengaku Tuhan sudah berbuat baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami dapat berjalan di dalam kehidupan kami setiap hari, karena kami sudah melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dengan penuh syukur Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu, agar Tuhan yang memberkati mereka di dalam pekerjaan, usaha, studi, sekolah mereka, bahkan yang di dalam pergumulan dan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, Ibu Vivianti Borugurning, agar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan seluruh tubuhnya, sehingga ia kembali sehat dan menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk Inang Penatua Mercy Hutagalung. Tuhan yang senantiasa memberikan dia kekuatan,
memberkati setiap obat yang ia makan, agar semuanya juga boleh mendatangkan kesembuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun. Karena kebaikan-Mu lah Tuhan, Kau menambahkan umur yang panjang bagi mereka. Maka biarlah mereka juga melihat semua kebaikan Tuhan di dalam setiap pemeliharaan Tuhan yang berlangsung. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Delina Roswita Panjaitan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Ratu Rasmi Silaban. Kami berdoa untuk Ibu Dorlesli Marbun. Kami berdoa untuk Bapak John Konrad Manurung. Kami berdoa untuk Ibu Elvi Helentina Simanjuntak. Kami berdoa untuk Bapak Yosef Mujiono Ramdhani Simanjuntak. Kami berdoa untuk Ibu Ros Dewita Nainggolan. Kami berdoa untuk Ibu Roma Krista Manurung. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Septa Adelina Sidabutar. Kami berdoa untuk anak Tuhan Abigail Simanengkalit. Kami berdoa untuk Ibu Rumondang Situmorang. Kami berdoa Tuhan untuk Saudari Era Lestari Sihombing. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan Tuhan bagi jemaat-Mu. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Sebagaimana Tuhan sudah merancangkan yang terbaik di dalam hidup mereka. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh panitia Natal ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberikan hikmat, semangat di dalam persekutuan kasih untuk boleh merancang perayaan Natal, ibadah Natal di dalam persekutuan kami di tengah jemaat-Mu ini. Sehingga melalui Natal tahun 2024 kami semua semakin bersuka cita. Seluruh jemaat baik di dalam keluarga, di dalam sektor, di dalam persekutuan kami merayakan Tuhan yang lahir menjadi juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.